Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan matriks dan ruang vektor. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 3 SKS dengan prasyarat yaitu matematika dasar. Untuk materi minggu pertama, kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier dan eliminasi Gauss-Jordan. Kalian bisa cek di buku Howard Anton halaman 8 dari 1226. Nah, yang pertama, pengantar mengenai matriks. Jadi, informasi dalam sains dan matematika itu sering disusun dalam baris dan kolom untuk membentuk suatu matriks. Jadi, matriks itu merupakan tabel data numerik yang muncul dari berbagai pengamatan konteks matematika. Misalkan, saya memiliki persamaan seperti ini. 5x plus y sama dengan 3 dan 2x min y sama dengan 4. Nah, semua informasi yang diperlukan itu bisa diwujudkan dalam bentuk matriks. Nah, tujuannya apa, Bu? Untuk apa kita membuat suatu matrik? Nah, matrik ini bermanfaat dalam memecahkan SPL dalam pemrograman komputer. Nah, nanti pada saat mata kuliah berikutnya kita akan sering berhubungan dengan matriks atau array karena di pemrograman itu inputasinya adalah dalam bentuk matriks atau array. Jadi hasilnya adalah di sini merupakan X ya, untuk variabel X 5 dan 2, di sini merupakan untuk variabel Y 1 dan min 1, dan hasilnya ini merupakan variabel hasil yaitu 3 dan 4. Nah, sebuah garis pada bidang XY dinyatakan dalam persamaan A1X plus A2Y sama dengan B, di mana A1, B, A2, dan juga B merupakan konstanta yang real dan bukan 0. Oke, kita masuk ke contoh sistem persamaan linier. Jadi kita identifikasi manakah persamaan yang masuk dalam kategori linier dan bukan linier. Jadi untuk X plus 3Y sama dengan 7 merupakan persamaan linier. Kemudian Y sama dengan setengah X plus 3Z plus 1 adalah persamaan linier. Kemudian X1 min 2X2 min 3X3 plus X4 itu merupakan persamaan linier. Nah, seperti apa yang bukan persamaan linier? Bukan persamaan linier, misalkan di sini X plus 3 akar Y sama dengan 5. Nah, dia memuat akar, maka dia bukan persamaan linier. Kemudian 3X plus 2Y min Z plus XZ sama dengan 4. Nah, persamaan ini juga bukan persamaan linier karena dia memuat perkalian dari dua peubah atau dua variabel X dan Y, X dan Z. Kemudian ada Y sama dengan sin X. Nah, persamaan ini juga bukan merupakan persamaan linier karena dia memuat mengenai trigonometri. Sehingga kita bisa disimpulkan di sini bahwa persamaan linier itu tidak boleh tidak mengandung hasil kali atau akar dari suatu variabel. Kayak tadi ada akar Y atau hasil kali XZ. Nah, itu bukan merupakan persamaan linier. Seluruh variabel hanya dalam bentuk pangkat pertama. Misalkan ada X kuadrat, maka dia bukan persamaan linier. Dan bukan merupakan argumen dari fungsi trigonometri, tadi ada sin, maka dia juga bukan merupakan persamaan linier. Atau misal ada log, ataupun misal ada eksponensial, nah itu bukan persamaan linier. Jadi semuanya harus dalam pangkat 1. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai solusi. Nah, solusi dari sebuah persamaan linier adalah suatu urutan bilangan S1 sampai Sn yang menggantikan di mana X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai Xn sama dengan Sn, sehingga persamaan tersebut adalah terpenuhi. Berikut ini merupakan contoh mencari solusi dari suatu persamaan linier. Misalkan saya punya soal 4X min 2Y sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya adalah kita misalkan X sama dengan T. Maka Y adalah ini ya, 4X min 2Y menjadi 4T min 2Y sama dengan 1. 4T min 1 sama dengan 2Y. 2T
min setengah sama dengan Y, sehingga Y sama dengan 2T min setengah. Nah, T ini disebut sebagai sebuah parameter. Jadi ketika kita masukkan parameter T sama dengan 3, maka hasilnya X sama dengan 3, dan Y sama dengan, berarti ini 2 kali 3, 6 min setengah, yaitu 11/2. Kemudian kita masukkan coba angka lain, T sama dengan setengah. Maka X sama dengan min setengah, dan Y sama dengan 2 kali min setengah, yaitu min 3/2. Nah, kita juga bisa memisalkan parameter pada Y. Kalau tadi parameternya itu pada X, maka kita coba misalkan parameternya kita buat pada Y. Nah, X sama dengan setengah T plus 1/4. Jadi kita misalkan Y sama dengan T, maka X sama dengan setengah T plus 1/4. Nah, jika T dimasukkan angka 11/2, maka hasilnya adalah X sama dengan 3, sehingga kita dapatkan solusi daripada persamaan linear ini adalah solusi yang konsisten. Nah, sejumlah tertentu persamaan linier dalam variabel X1 sampai Xn disebut sebagai SPL atau sistem persamaan linier. Urutan sejumlah bilangan S1 sampai Sn merupakan solusi daripada SPL jika X1 sama dengan X1, X2 sama dengan S2, dan Xn sama dengan Sn. Jadi sama seperti persamaan linier biasa. Merupakan solusi dari setiap persamaan linier dalam SPL tersebut. Nah, suatu SPL yang tidak memiliki solusi itu disebut sebagai SPL yang tidak konsisten. Sedangkan SPL yang memiliki paling sedikit satu solusi disebut sebagai SPL yang konsisten. Kayak tadi kan dia punya ternyata banyak solusi, maka dia dikatakan sebagai persamaan linier yang konsisten. Begitu pula ketika pada suatu sistem. Nah, berikut ini merupakan kemungkinan yang terjadi pada solusi SPL. Jadi dia tidak punya solusi, jadi tidak ada titik temu antara I1 dan I2. Ketika dia punya satu solusi, jadi ada solusi daripada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, misal di sini. Kemudian dia punya infinite many solution, jadi punya banyak sekali solusi, jadi banyak titik temu antara persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini ada keterangan bahwa setiap SPL dapat tidak memiliki solusi atau tepat memiliki satu solusi atau memiliki tak hingga banyak solusi. Jadi dia tetap dikatakan sebagai SPL. Ini penamaannya adalah pada konsisten atau tidak konsisten. Kalau dia tidak memiliki solusi, maka dia dikatakan tidak konsisten. Sedangkan apabila dia minimal satu solusi di sini ya, di sini dan banyak solusi, maka dia dikatakan sebagai SPL yang konsisten. Di SPL maupun persamaan linear konsisten. Baiklah, berikut ini merupakan contoh untuk mendapatkan solusi daripada SPL. Jadi kita cek di contoh nomor 2. Di contoh nomor 2 ini saya punya dua persamaan, maka dia dikatakan sebagai suatu SPL. Nah, ketika saya cari solusi dengan solusi yang pertama, maka saya akan mendapatkan nilai yang memenuhi persamaan 1 dan persamaan 2. Sedangkan ketika saya menggunakan solusi yang kedua untuk nomor 2 ini, maka saya hanya mendapatkan solusi tepat pada persamaan linier pertama, tapi tidak tepat untuk persamaan linier kedua. Nah, karena pada soal nomor 2 ini tepat mendapatkan satu solusi dan tidak bisa berlaku untuk solusi lainnya, maka dia dikatakan sebagai SPL yang konsisten dengan satu solusi. SPL konsisten satu solusi. Nah, suatu SPL dengan M persamaan dan N non variabel dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalkan ada
M sebanyak M persamaan dan juga N variabel di sini ya, maka dia bisa menjadi bentuknya adalah seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita buat suatu matriks, maka bisa dibayangkan ya, ada sebanyak M baris dan juga N kolom. Nah, setelah kita memahami apa yang disebut sebagai persamaan linear, sistem persamaan linear, selanjutnya kita akan membuat sistem persamaan linear tersebut dibawa ke dalam suatu bentuk matriks. Jadi suatu SPL yang terjadi dari M persamaan dan N unknown variabel itu dapat ditulis seperti ini. A11, A12 sampai pada BM. Nah, matriks seperti ini dinamakan sebagai augmented matrix atau matriks yang diperbesar. Apa maksudnya matriks yang diperbesar itu? Adalah matriks yang elemennya atau isian matriks ini itu meliputi hasilnya, yaitu kolom B ini meliputi hasilnya, sehingga dia dikatakan sebagai augmented matrix atau matriks yang diperbesar. Nah, misalkan saya punya sistem persamaan ini X1 dan sampai ini dapat ditulis sebagai ini ya, 1, 2, 3, 1, 4, 6 dan hasilnya yaitu 9, 1, 0. Misalkan saya tulis sampai sini saja, maka dia dikatakan sebagai suatu matriks saja. Matriks, bukan augmented matrix. Tapi kalau solusinya sampai pada 9, 1, 0 ini, maka dia dikatakan sebagai augmented matrix. Nah, contoh kedua, tuliskan bentuk matriks dari ini. Perlu diperhatikan bahwa ketika ada variabel yang kosong, maka kita tidak boleh melewatkannya, tetapi tetap harus menuliskannya, yaitu 0. Nah, seperti matriks ini. Nah, dia hanya X1, X2, X3. Maka cara menuliskannya ke dalam augmented matrix adalah 1, 0, 0 hasilnya 1. Untuk X2, 0, 1, 0 hasilnya adalah 2. Kemudian X3, 0, 0, 1 hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya dalam penyelesaian suatu matriks, kita akan melakukan pendekatan yang namanya OBE atau operasi baris elementer. OBE ini merupakan salah satu metode dasar untuk menyelesaikan SPL melalui operasi baris. Jadi caranya gimana? Caranya adalah yang pertama bisa mengalihkan baris dengan suatu konstanta tak nol. Yang kedua menukar posisi dua baris atau menambahkan kelipatan baris dengan baris lainnya. Misalkan di sini saya memiliki contoh, tentukan solusi dari SPL berikut dengan OBE. Nah, ini merupakan soalnya dan hasilnya adalah seperti ini. Caranya seperti apa? Nah, yang pertama kita buat menjadi matriks, augmented matrix. Jadi seperti ini. Kemudian kita operasikan sebagaimana caranya. Nah, ini baris pertama kita jadikan sebagai pivot, sehingga baris kedua merupakan olahan baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Sehingga kita buat menjadi ini 0. Kemudian ini 4 min 2 adalah 2. Min 3, min 4 adalah min 7. Kemudian 1, min 18 adalah min 17. Nah, kemudian setelah kita bisa mereduksi ini ya untuk elemen A21 ini menjadi 0, maka untuk baris ketiga ini juga kita operasikan sehingga baris ketiga merupakan 3 kali baris pertama. Jadi baris ketiga ini 3 min 3 kali 1 yaitu 0. Kemudian 6 min 3 kali 1 yaitu 3. Kemudian min 5 min 3 kali 2 yaitu min 11, min 5 sama min 6. Kemudian 0 min 27, 0 min 3 kali 9, 27, sehingga hasilnya adalah min 27. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini ya, mengoperasikan baris kedua dikalikan setengah.
Nah, ini dikalikan setengah hasilnya adalah 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Kemudian baris ketiga dioperasikan dengan cara B3 min 3 kali B2. Sehingga hasilnya 0 min 3 kali 0 adalah 0. 0 min 3 kali 1 adalah 0. Kemudian ini min 11. Min 3 kali min 7 per 2. Hasilnya adalah min setengah. Kemudian min 27, min 3 kali 7 per 12 adalah min 3 per 2. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar dia menjadi 1? Sehingga dikalikan dengan min 2. Ini dikalikan min 2 maka hasilnya adalah ini. Selanjutnya karena kita sudah mendapatkan elemen baris terakhir itu sudah 001, pivotnya di sini adalah 1. Di sini untuk baris kedua juga didapatkan 1. Nah, ini baris pertama bagaimana caranya agar elemen ke A21 ini menjadi 0. Sehingga B1 dikurangi dengan B2. Nah, 1 min 1 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 min 1 di sini hasilnya adalah 0. 2 min 7 per 2. Hasilnya adalah 11 per 2. Kemudian 9 min 17 per 2 hasilnya adalah 35 per 2. Nah, begitu juga ini bisa kalian sesuaikan sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah ini 1, 0, 01, 01, 02, 00, 13. Sehingga kita dapatkan solusi akhirnya adalah X1 sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Itu adalah terbukti bahwa merupakan suatu penyelesaian dengan menggunakan operasi baris elementer. Sekian untuk pertemuan kali ini, kita sudah bisa mempelajari mengenai persamaan linier, sistem persamaan linier, solusi daripada persamaan linier dan sistem persamaan linier, serta augmented matrix dan langkah penyelesaian augmented matrix dengan menggunakan operasi baris elementer. Saya akhiri, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.